Selamat pagi. Nah, dari reportase kami tanggal 24 Oktober 2021 kemarin di Flix Mall of Indonesia, kami datang bersama beberapa anggota IHEAC, sekitar 30 orang, menonton satu film yang memang bukan film yang terlalu terkenal, tapi ternyata menyimpan sebuah hal yang menarik. The outsiders ravage our land. Their cruelty to my people is all I've known. So you're going tomorrow? Yes, I'm going tomorrow with the advance team. I'd like you to take me with you. Are you trying to give me court-martial? Can I trust you with something? I've been having dreams about a girl fallen in battle. Felt like a vision. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. To the future of House Atreides. You have to be ready. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. They're not human, they're brutal. Well, if I'm not dead, you'll still be the only thing I ever needed you to be. Come on! My son. I know you. Tonight the bloodline ends forever. Kill them all. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Only together can we stand a chance. Let's fight like demons. It's not safe for you here. I must not fear. Fear is the mind killer. For the fear is gone. Only I will remain. This is only the beginning. Ini adalah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Denis Villeneuve dan diproduseri oleh Mary Parents, Kyle Boyters, Joey Caracciolo Jr. dan Denis Villeneuve. Naskah film ini ditulis oleh Spade, Eric Roth dan Denis berdasarkan novel Dune karya Frank Herbert. Menariknya, film ini dibintangi oleh Timothée Chalamet, seorang anak muda, Rebecca Ferguson yang mungkin Anda ingat di film The Greatest Showman. Dia berperan sebagai Jenny Lind, penyanyi yang ngetop itu. Lalu ada Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Stephen McKinley, dan Zendaya. Anda kalau ingat The Greatest Showman, Zendaya ini juga main. Nah, ada beberapa hal menarik khususnya di tata suara. Salah satunya adalah karena film ini untuk soundtracknya dikerjakan oleh Hans Zimmer. Kita tahu siapa Hans Zimmer, seorang komposer yang banyak membidani soundtrack film-film terkenal, misalnya Batman dan lain-lain. Nah, inilah hal yang menarik dari film ini. Salah satunya, di mana kita akan melihat banyak efek-efek suara yang kian menggambarkan, kian mendramatisir film ini. Tidak hanya dari jalan cerita, tapi juga dari tata suara itu sendiri. Kita akan bicara, kita akan ngobrol bersama penata suara,
dari Flix Moy, Bapak Si Kecung, bagaimana dia mendesain tata suara untuk khususnya di Hall 1, tempat dimana kami menonton pada saat itu. Bagaimana dia melakukan setting dan apa prinsip yang dia kerjakan dalam mendesain tata suara di bioskop Flix Moy yang dia memang kerjakan untuk banyak cabang-cabang Flix Moy juga. Berikut saya akan ajak ngobrol Pak Kecung melalui Zoom berikut ini. Ya Pak Kecung, apa yang kira-kira yang passion seperti apa yang membuat Pak Kecung mungkin melakukan penataan suara di film ini dibanding beberapa film lain mungkin yang ada di Flix Moy? Passion suara sih bukan hanya untuk film ini. Sudah dari sejak di mana Asta dibangun, Moy. Cuman pola settingnya itu setelah mendapatkan pemikiran yang baik, ya dasarnya sih karena sering nonton di Dolby Atmos, di Dolby Atmos dan Dolby Cinema ya terutama, bukan yang di Indonesia ya. Dolby Cinema yang di luar, di Indonesia belum ada sayang. Itu saya nonton di beberapa, nah itu terbayang-bayang terus. Atmosnya itu ada yang bagus bisa kedengeran dan ada yang tidak. Dari konsep itu, berdirinya Moy itu, tadinya dia mau pasang Atmos dengan senang hati saya kan. Tapi setelah diajukan, ternyata dia budgetnya nggak cukup. Dari seluruh proyek itu memberikan saya kebebasan, akhirnya saya memilah-milah mana speaker yang very high end, ya speaker seperti Alcon, itu saya pasang di Platinum, ada 2, dan Stellarnya ada 1. Itu pakai Alcon semua. Terus saya ada 2 speaker yang merek import juga, itu Nova, ada 2 area, termasuk yang di hall 1 itu dan hall 2. Yang lainnya itu saya terus terang itu saya custom, dikarenakan saya hitung untuk budgetnya kan nggak cukup. Dari ilham itu karena tidak ada budgeting, saya mengusulkan untuk memasang tambahan speaker subwoofer 2, seperti saya terinspirasi dari Dolby Atmos. Yang saya lihat itu dia akan ada subwoofer kiri kanan 2 dan di belakang ada 2. Nah terjadilah apa yang saya setup itu. Perjalanan untuk setup di hall 1 memang agak cukup panjang karena tidak seperti biasanya yang saya setting speaker-speaker yang umumnya. Speaker umumnya itu tidak terlalu sulit karena ini kesulitannya adalah betul-betul kita bilang line array, dia ditumpuk walaupun box liner itu dibagi 2. Nah, jadi dengan 2 box itu kesulitannya lebih tinggi daripada kita setting dengan 1 box. Karena kalau 1 box itu tidak ada interferensi dari 1 box 1 dengan 1 box yang lain. Itu kesulitannya. Sambil kita belajar suara, maksudnya menggali suara yang lebih baik sejak dari peak, terus kita mau meningkatkan mutu suara itu terjadi di Asta. Karena di Asta itu adalah tempat premium yang betul-betul saya anggap itu high class. Saya harus menjaga reputasinya Flix sendiri, nama reputasi Flix supaya tidak dianggap jelek lah. Saya mau ada peningkatan di situ sehingga saya passionnya dari situ, bukan dari hall 1. Dari situ saya mendapatkan terus, saya pelajarin sampai mendapatkan satu titik pola yang sekarang hasil kerja saya menyerupai suara itu seperti itu. Jadi apa yang ditonton kemarin di hall 1, nonton di Asta, yang saya setup itu sudah 4 hall di sana seluruhnya. Dan malah hall ketiga itu baru terakhir, malah setelah saya setting di Moy. Karena kesempatan untuk setting perlu waktu, karena schedule film itu tidak bisa ditunda, ya saya mesti jadwalkan kapan saya bisa setup. Udah dapat itu, hasilnya saya tuangkan di hall 1. Yang kesulitannya memang tinggi. Sebelum itu memang pada tahun yang lalu, itu menurut teman-teman nonton di hall 1 itu sudah bagus.
Ya seperti kayak di Peak lah. Kalau kita nonton bilang Peak itu udah bagus. Tapi dengan improvement bagaimana kita mencari suara yang baik, kita setting yang baik, itu perlu pengetahuan bagaimana kita mencari sound yang baik itu bukan sekedar kuping tanpa dibekali dengan teknik-teknik yang lebih dalam, karena saya terus mempelajari teknik setting sehingga terjadilah hal yang kemarin kita dengar. Saya tidak bilang ini yang paling sempurna, saya akan tingkatkan terus bagaimana cara kerjanya. Itu dulu yang saya akan kasih tahu. Ya, itu memang menarik ya. Jadi tatanan yang kemarin ada kita dengar itu akan terus di-update ya, terus bereksplorasi, Pak ya. Ya, jadi yang saya akan eksplorasi nanti adalah karakter suara artikulasi itu saya sudah dapat di semua tempat yang saya setting. Flick yang saya setting ini adalah di Moy, di Asta, maupun yang di Grand Galaxy. Di Grand Galaxy itu saya sudah setting 1, 2, 3. Baru 3. Dia ada 4 ya, baru 4. Totali ada 6, dari ada 2 lagi yang belum saya setting. Jadi setting itu mendapatkan target yang saya mau seperti di hall 1. Hall 1 itu juga bayangannya dari Asta juga. Tanpa ada satu referensi, kita nggak punya satu target kan. Kayak punya bayang-bayang, imajinasi sound seperti apa sih gitu. Tapi kalau kita sudah punya pola, kita tahu, kita bisa mendengar cara yang baik, ya kita kejarlah itu. Tapi harus punya sistem yang benar, baru pola itu tidak tergeser. Jadi selalu tujuannya ke sana. Jadi apa yang kita nonton di tempat Flick yang setelah saya setting, itu seperti itu. Pertama apa yang kita cari? Artikulasi. Kedua adalah bagaimana kita bisa panning karakter left, center, right itu berimbang. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang berlebihan, dan dia smooth. Kadang-kadang kan kalau dia vokal, dia lari ke kiri dan ke kanan. Itu kan harus karakternya sama. Kesulitannya juga nggak gampang, karena speaker itu yang kiri kanan, itu kan posisinya di pojok corner ya. Itu kan pasti frekuensi responnya nggak akan sama. Untuk mengejar situ memang sangat-sangat sulit. Saya juga cuman hanya berusaha. Tidak bisa semuanya bisa bagus, kan di Flick itu kita kesulitannya kebanyakan tidak pakai buffer wall. Asta aja yang pakai buffer wall dan beberapa aja. 4-4-nya buffer wall tapi tidak full buffer wall. Jadi itu agak lumayan. Hanya mungkin ruang akustiknya banyak banyak frame-frame yang kita khawatirkan, tapi ya beruntunglah ada yang bunyi sedikit tapi bisa ditoleransi. Yang penting kan kejar suaranya bagaimana tidak terlalu diforsir, di loudnya terlalu kencang sehingga membuat itu distorsi bukan di speaker atau soundnya, tapi distorsi ruangan. Itu yang sangat menarik. Nah itu yang kita pelajari juga. Karena ruangan itu tidak segala-galanya memang susah. Ya enggak? Kita kan mendapatkan ruangan itu apa adanya, jadi kita meningkatkan. Seperti kayak kita nonton hall 1 kemarin ya, nanti saya ceritakan sistem yang di hall 1. Itu kalau didengar mungkin kawan-kawan ada yang dengar nggak? Saya nggak tahu. Itu sebelah kanan itu ada yang bunyi seperti kayak saya dengar itu. Nah di dalam hal ini masih kuping kita harus peka. Bagaimana cara mengatasi hal-hal itu yang jangan terlalu terekspos. Kalau kita forsir punya tenaga itu makin besar lagi distorsinya. Itu seperti itu. Ya memang ada yang menarik lain selain tadi ada teman Pak Kecung bilang seperti itu. Ada walaupun ini bukan Atmos, tapi kemarin saya ada nangkap beberapa skin itu seperti suara datang dari atas juga ada itu. Juga lesapan pesawat juga dari bawah itu bisa ke atas gitu. Dan ini menarik. Walaupun bukan Atmos ya. Ya. Di dalam hal ini sangat saya terinspirasi dari waktu itu saya lihat pameran di Hong Kong, itu ada namanya Cine Asia. Dia musiknya stereo, diputarkan saya buat stereo 2 channel dan sangat terkenal, Michael Jackson namanya. Dia putar di sana, tapi dia bisa memberi nuansa itu suara ada di mana-mana. Dia bikin 16 channel. Nah itu yang disebutnya up mix kita ngomong. Nah sedangkan di bioskop yang kita pasang adalah betul-betul 7.1. Kalau penempatan speaker yang benar, jadi penempatan speaker yang di Moy Flick Moy yang hall 1
itu sudah teknik saya pemasangan ketinggian speaker untuk suran itu sudah ngikutin teknik Atmos walaupun tidak bukannya Atmos. Kenapa? Saya sudah mempelajari suron itu tidak boleh dekat ke kuping biar dia bernuansa memenuhi ruangan itu. Jadi efek dari suron itu kita akan mendapatkan. Kalau kita nonton dengan efek suara itu memang sangat takjub ya, memang kita bisa merasakan suara dari belakang ya memang dikarenakan 7.1 kan hanya bermain dengan frekuensi high dia akan ada di atas, frekuensi low dia akan berada di bawah. Itu yang kita dibuat seperti walaupun 7.1 kita akan berasa seperti kayak di 3 dimensi suara itu. Nah, kira-kira gitu. Kalau kesulitannya untuk mencari suara sampai bagus memang nggak gampang. Mau besar, mau kecil. Yang penting udah punya pola sih. Kalau polanya kita udah dapat, kita punya cara settingnya udah dapat, jadi kita kemana aja bawanya memang ya pasti lebih mudah. Tapi kan dipertaruhkan kalau kita itu sudah masuk platinum kan, speakernya sudah mahal, sudah 2,5 kali lipat atau 3. Nah itu kalau kita kerjaannya cuma nanya asal-asalan, nggak segampang itu juga. Kan speaker udah bagus, apa terus mencari yang bagus itu bisa langsung bagus? Nggak juga. Karena sound itu, biarpun speaker jelek yang saya pasang di Grand Galaxy, itu bikinan. Kapan-kapan saya ajak dah, dengar aja hasilnya. Ya. Itu akan terekspos apa yang karakter saya yang saya bangun. Maksudnya apa? Apa sih? Yaitu artikulasi yang baik, permainan panning yang baik. Cuman saya nggak terlalu serius di suron lah ya, karena waktunya mepet dan itu juga kelasnya bukan yang kelas ini, tapi sudah optimal. Baik itu left center right, dia punya levelnya suron maupun subwoofer. Ya, seperti itu. Ya, ini ya itu terkait sistem, sound system. Nah, sekarang terkait dengan ini, kalau kita bicara Dune nih Pak, kembali ke film Dune. Itu kan Dune ya. Kita juga bicara tentang soundtrack yang dibuat oleh komposer terkenal Hans Zimmer. Pak Kecung punya kesan apa dari soundtrack yang ada di film ini, Pak? Ya, sebelum saya nonton film Dune atau saya jadi pernah coba Dune itu di mana ya? Ya, jadi saya setting itu waktu itu tidak coba Dune, terus terang aja. Saya selalu berpatokan waktu itu hanya film Shang-Chi. Itu saya mengambil dialognya sangat baik. Jadi saya tahu caranya kita udah hafal, seperti kita mendengarkan lagu yang udah hafal, kita setting kan. Nah itu. Tapi saya nonton Dune waktu pertama kali waktu setting di GGP. Ya, kita lagi setting udah diputerin Dune, saya minta ganti. Saya kaget waktu intro pertama itu, wah ini soundnya luar biasa, nggak biasanya gitu kan. Kan udah gitu kan saya sebelumnya udah nonton juga di Hall 1, James Bond. Walaupun Hans Zimmer kan, sama-sama Hans Zimmer. Ya bagus kayak, ya oke bagus kan, tapi ya saya waktu nonton James Bond itu soundnya juga udah bagus, terus terang aja. Cuman begitu terkaget-kaget dengan suaranya Hans Zimmer, wah ini tantangan, saya harus lebih baik lagi gimana caranya. Ya saya pick lagi, saya fine tuning kembali sedikit-sedikit saya sehingga mendapatkanlah yang kemarin. Walaupun yang pertama kali saya setting itu subwoofer belum terbawa ke sana. Subwoofer itu hanya menghandle subwoofer yang dari depan itu. Nah itu, tapi yang kedua sudah berbeda. Nanti yang kita ngadakan nonton bareng, saya akan optimalkan subwoofer itu dengan betul-betul terkontrol dengan baik. Walaupun teman-teman kemarin udah bilang baik ya, saya akan optimalkan lagi itu aja. Karena saya tahu itu belum optimal buat saya. Ya. Oh. Ya di film dan Dune ini saya melihat emang lebih banyak mengekspos frekuensi bawah ya, dari suara pesawat, dari ledakan ya. Itu gimana Pak? Itu mensiasati bassnya orang. Kalau saya tanya beberapa teman-teman yang ikut nonton emang bagus, bassnya tidak pedas, ada yang bilang ada tidak breakor, bassnya tidak nyerang, pokoknya dia tapi ada yang bilang bassnya terlalu sopan Pak, terlalu sopan jadi kurang
wah gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Itu di dalam hal ini memang saya bilang tadi bassnya kan belum optimal ya, tapi juga saya tidak akan mencari bass yang seperti tetangga kita yang bermain ya, memang dia mengandalkan powerful. Kita punya karakter yang berbeda. Kalau ingin mendapatkan karakter sampai bukannya powerful ya, kalau saya bilang bukannya itu gini, bisa mengkombinasikan si bass itu bisa bermain dengan kontrol tight ya. Nah, itu yang memang saya masih gali terus. Nah, itu beberapa sinema teater yang di hall berapa ya? Saya sudah dapat. Itu di mana ya? Di Moy aja itu hall tempat udah dapat. Jadi karakter bassnya itu memang saya tidak bombastis lah sampai mau bangkunya bergetar-getar, nggak ke sana. Saya berpikir itu kalau ada sesuatu yang berlebihan frekuensi akan menjelekkan frekuensi yang lain. Itu udah pasti. Itu filosofi saya. Jadi ya di dalam hal ini harus adalah balance ya. Kita tidak mencari bass yang luar biasa. Kita mencari yang bisa kontrol. Kita kalau bisa mencari yang memang yang very tight, yang lebih padat ya. Bukan yang lebih gebuk atau gimana. Sesuai dengan porsi suara yang dikeluarkan, saya bilang. Seperti gini aja. Coba dengar waktu bola-bola itu yang Dolby Atmos, Dolby 7.1 itu kan? Yang di awal. Itu kan ya awalnya. Nah itu coba, itu yang didengar karakter bassnya. Nah itu memang saya masih gali yang di hall besar. Nah di hall-hall kecil kan seperti itu juga. Jadi gini, karakter bass itu memang banyak macam. Sulit untuk dijinakan. Setiap ruangan mempunyai karakter bass yang berbeda. Karena bass itu, jujur aja, alat ukur mana sih yang bisa mengukur bass? Nggak ada sampai sekarang. Boleh tanya deh. Kita kemarin juga ngobrol sama kawan saya yang namanya itu. Itu 200 Hz ke bawah kita nggak bisa kontrol. Karena kecepatan suara bass itu gelombangnya panjang. Bagaimana kita bisa nangkep? Mikrofon kita itu kadang-kadang ngaco. Kita tangkap nih, jarak si bass dia bunyiin ya. Kita kasih impuls. Itu nggak akan tepat. Bahwanya kita tahu itu 10 meter ya. Nanti dibacanya lebih dari 10 meter karena pantulannya gede kan. Diterima mic itu tidak akan konstan. Sehingga bagaimana kita bisa tahu sound bass itu benar. Nah itu dari pengalaman bagaimana kita setup bass bisa baik. Kalau untuk mendapatkan bass yang baik itu gampang. Formulanya kan tinggal gini. Kesulitan di flick, ruangannya tidak pernah sama lebar panjangnya. Sehingga itu membuat si bass itu berbeda. Udah gitu kan perbedaan lagi tidak ada apa itu namanya bevel wall. Itu yang membuat lebih kacau lagi bassnya. Benar-benar kacau. Nah, yang dipakai oleh grup lain yang besar, yang di bioskop, mereka itu sudah punya pola sistem yang baku. Pemainnya dia lebarnya 12 ya. Seandainya kita ngomong bukan yang gede. Jadi dia ada perkalian. 12 kali 18. Atau 12 kali 19. Itu dipakai terus pola itu. Sehingga karakter bassnya, dia cara nanganannya sama, besarnya ruangannya sama. Tinggal dia copy paste yang besar, dia ngikut yang besar. Seperti itu. Nah, dia akan mendapatkan suara yang hampir sama polanya. Tapi kan tetap aja yang paling susah adalah yang disetting itu bukan bass. Kalau buat saya tuh yang susah di vokal, artikulasi suara, dialog yang paling penting. Tapi orang kan selalu bass utama. Buat saya akhirnya tadinya ke sana, akhirnya enggak lah, bass bukan segala-galanya. Kalau kita nonton tuh bagaimana kita bisa intimate terhadap film itu. Bukan bass yang bombastis, wah doang. Setelah itu apa yang didapat? Kan enggak ada. Yang kita nonton tuh harus ada perasaan. Waktu dia menyayat, ya tuh harus keluar di suara itu gitu. Bagaimana caranya? Bukan yang kita kesan wah bomnya gede, bassnya getar, wah hebat gitu. Ya hanya sekedar bass doang yang hebat. Nah, itu saya tinggalkan sih itu. Ya, ya emang kemarin juga ini film juga full juga oleh kan nuansa mistis-mistisnya ada, penggambaran mistis itu bisikan ya kayak apa yang Mesiah itu istilahnya apa? Ya. Terus apa lagi? Nah, itu emang dialog penting ya, apalagi di sini kita misalnya mengundang kemarin orang-orang IHEC ya yang mostly kan
hobi audio yang mostly kalau dengar musik kan pertama yang didengar yang familiar kan dialog bukan dialog vokal ya. Vokal Iya. gitu ya. Ya itu emang gitu. Ya itu kan saya bilang saya berterima kasih dengan datangnya Ihyak mengadakan di acara itu. Saya kan bilang ini satu tantangan saya bahwa kita mengundang orang-orang Ihyak datang adalah saya anggap itu punya kuping-kuping emas yang punya gambaran ya kan. Tapi saya sangat senang dapat respon yang baik. Memang sulit kan untuk membuat sound itu disukai semua orang. Ya sound udah bagus pun masih ada orang yang suka bass ya nggak apa-apa. Tapi kita memberikan pengertian. Kan tadi kita bilang bass bukan segala-galanya. Memang kalau bass bagus akan mendorong, tapi bukan diutamakan, gitu kan. Gimana kita bisa nonton intimate terhadap film itu karena sound itu akan menyatu. Yang tadi kemarin yang kita bisa gambarkan. Nontonlah film yang serem yang kemarin ya. Tanpa suara. Ya. Lihat apa, terus kita matikan gambar, dengar suaranya aja. Perasaan mana yang lebih baik. Yang bisa masuk. Ya, itu dulu. Kalau sudah tahu itu intinya bahwa sound itu sangat penting di film. Ya, betul. Ya. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama Pak Dhani Khairil kan. Nah, saya isengnya nanya, Pak, dia kan sama sama saya 2 kali menonton film ini. Dan sama gimana kesan Bapak? Saya suka 2 hal. Satu, dia ini bisa ngeblend antara gambar dan suara, bisa ngeblend. Bisa bersimbiosis, bagus. Jadi Jadi kayak audio bisa kian mendramatisir gambar. Betul. Yang kedua yang dia suka, tata suaranya tidak irritate me katanya. Ya. Dia kupingnya feel comfort aja. Jadi saya tanya gimana Bapak bisa tahu dia enggak gitu. Oh, tahu kalau ada saya irritate itu pasti ada something wrong with the system, with the arrangement-nya. Oh gitu. Pak Dhani ini padahal adalah seorang audiophile yang biasa dengar musik. Nah, sekarang jadi doyan nonton juga beliau. Ya, banyak komentar yang baik lah. Termasuk si Bing kemarin di Alsut Group yang menyatakan dia bisa dengar 3 dimensinya, dia bisa dengar airy-nya suaranya. Ya, saya berterima kasih juga sama teman-teman yang telah bisa memberikan satu gambaran ya. Walaupun nanti ada yang bilang nggak bagus juga saya akan terima dikarenakan kayak bass itu. Tapi saya akan memberi pengertian. Memang bass itu yang di hall 1 bukan yang terbaik yang saya bilang. Saya akan tingkatkan lagi bagaimana ke depan bisa lebih disukai oleh semua orang. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Kecung. Mungkin boleh tahu Pak bocorannya ada film bakal menarik apa nih yang dari sisi sound mungkin? Yang kalau saya mau ngadain bersama, kalau memang What Hi-Fi mau bersama silakan. Itu film Eternals ya. Film Eternals itu kenapa saya pilih itu? Walaupun soundtracknya ditulisnya si Dolby Digital, ya bisa nanti 7.1 atau tidak itu kita tidak tahu. Tapi yang udah pasti itu kan dia punya gambar IMAX. Kalau ada gambar IMAX ya kita itu juga banyak di padang luas. Jadi saya suka gitu kan. Melihat gambar, coba lihat trailernya di Eternals. Nah, jadi saya tadinya mengadakan yang populer, bukan dari gambar yaitu Spider-Man, tapi itu masih lama, bulan 12. Spider-Man. Tapi kalau yang ini kan bulan 11. Ya udahlah saya majukan. Biarinlah kalau kita kan mau ngelihat gambar dan suara menjadi menyatu. Kalau Spider-Man kan hanya action-action yang belum tentu udah betul-betul buat IMAX tuh bagus gitu aja. IMAX hanya gimmick aja ya kalau nonton. Tapi kalau memang gambar IMAX itu harus dengan suasana lapang ya, gambar yang lapang, yang luas, dan kita harus nonton di tempat yang layar lebar soalnya kita kecil. Jangan kita dibalik. Ruangannya kecil kita nonton ya kita nggak berasa masuk di padang itu, di padang luas itu. Itu sih. Oke, jadi ini ada berita menarik yang mungkin kita bisa kerjasama ya Pak ya dengan What Hi-Fi ya. Ya boleh. Kalau jika kemarin dengan Ihyak, mungkin sekarang mungkin dengan What Hi-Fi. What Hi-Fi ya, nanti kita akan kerjasama deh. Itu nanti saya akan kabarin kapan tayangnya. Nanti kita saya umumkan kerjasama dengan What Hi-Fi, tanggal dan jamnya. Yang pasti kita akan adakan tuh weekend. Ya. Lebih prefer mana, Sabtu atau Minggu? Gatot. Kayaknya
ya in between ya, kayaknya Sabtu juga oke kayaknya Pak. Karena Minggu takutnya acara keluarga, tapi mungkin kita atur aja, kita nanti mungkin kita tanya ke beberapa teman yang lebih suka mana. Boleh. Ya udah kita tutup. Nanti gue telepon terima ya. kasih Pak Kesung untuk obrolan menarik tentang June ini. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di session Acara berikutnya. Salam Oke. dan sampai jumpa. Salam. Ayo mari.